Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Wali kelas kita, Ibu Imrona SPD, dan yang saya hargai teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita dapat berkumpul di dalam forum ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan membahas tentang iklim yang makin lama makin memburuk. Di sini saya akan membahas apa sih itu iklim, kemudian apa yang menyebabkan iklim berubah di bumi ini, dan yang terakhir cara menanggulangi perubahan iklim ini. Saya akan bahas satu persatu. Pertama, pengertian iklim. Iklim itu apa? Iklim itu adalah cuaca yang terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Contoh, saya ambil Indonesia. Indonesia itu terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu menyebabkan Indonesia mempunyai iklim, yaitu iklim tropis. Iklim tropis itu terjadi di area yang melewati garis khatulistiwa. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu melewati garis khatulistiwa. Saya akan membahas apa saja jenis-jenis iklim yang terjadi di Indonesia. Ada iklim muson, iklim laut, dan yang terakhir iklim tropika. Iklim muson itu apa? Iklim muson itu ada dua. Ada muson barat, ada muson timur. Muson barat itu adalah angin yang bertiup dari arah barat dari Indonesia, itu dari arah Australia ya, Australia ke sana. Nah, itu bertiup pada bulan Oktober sampai April. Biasanya terjadi musim hujan di Indonesia. Terus kemudian angin muson timur. Angin muson timur itu adalah angin yang bergerak dari arah timur laut Indonesia, yang bertiup dari bulan Mei sampai September. Biasanya terjadi musim kemarau di Indonesia. Lalu kemudian ada iklim laut. Iklim laut itu apa sebenarnya? Seperti yang kita tahu, pulau Indonesia itu dikelilingi oleh dua samudra. Itu yang menyebabkan terjadinya iklim laut di Indonesia. Kenapa? Karena matahari menyinari Indonesia nih. Terus airnya menguap menjadi embun atau awan yang kemudian lama-lama makin besar dan menghasilkan air hujan dan turun ke daratan. Itu yang disebut iklim laut. Lalu yang terakhir adalah iklim tropika. Iklim tropika ini adalah kesimpulan dari dua iklim tadi. Iklim tropika itu simpelnya adalah iklim yang menyebabkan Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim kemarau seperti yang kita tahu, matahari menyinari Pulau Indonesia ya, Pulau Indonesia, terus kemudian menyebabkan air menguap. Air yang menguap itu dari laut tadi menguap, terus kemudian menghasilkan embun awan yang kemudian turun menjadi air hujan. Itu adalah iklim tropika di musim kemarau dan musim hujan. Lalu apa yang menyebabkan perubahan iklim yang ada di bumi ini? Sebenarnya ada satu faktor, yaitu perubahan iklim ini diakibatkan oleh gas-gas berbahaya seperti karbon dioksida, nitrogen dioksida, klorofluorokarbon atau CFC, dan yang terakhir itu adalah freon. Karbon dioksida dan nitrogen itu biasanya dihasilkan oleh kendaraan yang berbahan bakar minyak, terus kemudian asap-asap kendaraan dan asap-asap bakaran sampah dan yang lainnya. Terus kemudian CFC dan freon itu dihasilkan oleh apa? Kalau CFC itu dihasilkan oleh biasanya produk-produk aerosol seperti jarum cukur, hairspray, terus kemudian apar yang buat madamin api, terus bahan-bahan pembersih dan yang lainnya. Kalau freon itu kita ambil contoh AC, air conditioner, itu menghasilkan freon yang sangat berbahaya bagi bumi. Terus kenapa CFC dan freon ini sangat berbahaya? Kita tarik ulur sejarahnya. Pada tahun 1970, Mario dan Sherwood, dua orang ahli kimia ini meneliti separah apa sih zat klorofluorokarbon dan freon ini untuk bumi. Mereka meneliti dan akhirnya pada tahun 1974
mereka berdua mengeluarkan statement pada jurnal Nature yang mengatakan bahwa klorofluorokarbon ini dan furan ini sangat berbahaya di bumi dan harus dihentikan segera. Akhirnya berselang 6 tahun kemudian ditemukan lubang yang sangat besar di Antartika pada tahun 1980, sangat besar. Lubang ozonnya itu sudah besar sekali dan riskan untuk sinar ultraviolet masuk. Akhirnya pada tahun 1989 Protokol Montreal itu mengatakan bahwa untuk melarang penggunaan produk yang menggunakan klorofluorokarbon dan freon. Nah, sehingga para ahli ini bisa memperkirakan nanti lambat laun itu lubang ozon yang ada di Antartika itu akan mengecil. Kenapa terjadi lubang ozon di Antartika? Karena itu akibat dari polusi dan yang dihasilkan dari negara-negara industri itu sekitar 90%. Nah, lalu kemudian apa akibatnya dari apa akibatnya CFC ini untuk bumi? Kita ambil contoh. Di bumi ini itu memiliki lapisan atmosfer. Nah, di atas kita ini yaitu di bawah atmosfer itu ada stratosfer. Stratosfer itu memiliki molekul ozon, mayoritas molekul ozon yang melindungi bumi ini dari sinar ultraviolet masuk ke bumi. Dan kalau misalkan CFC dan freon digunakan secara berlebihan, CFC itu akan naik ke atas, dan kemudian ketika CFC itu terkena sinar ultraviolet, maka zat klorin itu akan melepaskan diri dari CFC dan akan menyerang ozon, dan satu klorin ini bisa menghancurkan 100.000 ozon. CFC itu terkandung dari apa aja? Ada karbon, fluorin, dan klorin yang tadi. Gitu. Dan bagaimana cara menanggulanginya gitu kan? CFC itu sangat banyak di bumi ini. Cara menanggulanginya itu dengan cara kita melakukan penghijauan. Kita ambil contoh satu pohon. Satu pohon ini bisa menyerap karbon dioksida sekitar 48 ton per tahun, atau kita ubah ke kilogram menjadi 21,77 kg, dan dapat menghasilkan oksigen untuk 2 individu manusia. Bisa dibayangkan. Lalu yang kedua itu kita bisa menjaga kebersihan. Tapi menjaga kebersihan itu terlalu standar ya. Kayak misalkan membuang sampah pada tempatnya itu kurang. Kita harus mempraktikkan 3R. Reduce, reuse, and recycle. Itu teman-teman harus perlu tahu itu 3R itu apa. Nanti bisa dicari. Lalu kemudian yang terakhir itu kita bisa menggunakan energi terbarukan. Banyak PLTA, PLTU, panel surya. Dan yang lagi dikembangkan ini adalah energi listrik, seperti mobil listrik ini. Mobil listrik itu jika diproduksi memiliki 482 gram karbon dioksida per kWh, itu dapat mengurangi emisi gas yang ada di bumi ini sekitar 20%. Bisa dibayangkan. Besar sekali kan? Nah, oleh karena itu, ayo, mari teman-teman, kita sembuhkan bumi ini. Kita sembuhkan, kita bantu bumi ini untuk bebas dari krisis iklim. Dengan cara, ya itu tadi, 3 cara tadi. Mudah. Ayo, semua, kita gerakan semangat Go Green. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.